Mesir bukan sekadar sebuah negara, ia adalah peradaban. Dari piramida Giza, Sungai Nil, hingga kisah para Firaun yang mewarnai sejarah umat manusia, Mesir berdiri sebagai salah satu kebudayaan tertua dan terkuat yang pernah ada. Dan uniknya, kejayaan itu juga hidup di lapangan hijau. Di benua Afrika, nama Mesir identik dengan dominasi. 7 kali juara Piala Afrika, rekor terbanyak yang menjadikan mereka raja abadi benua hitam. Sejarah itu diisi nama-nama besar, Mahmud El-Khatib di era klasik, Abu Trika sang maestro lini tengah, Hossam Hassan si predator kotak penalti, hingga Mohamed Salah, ikon global modern yang wajahnya dikenal dari Kairo hingga panggung sepak bola dunia. Namun, sehebat apapun warisan, waktu selalu menguji. Mahkota terakhir mereka terukir pada tahun 2010. Sejak saat itu, 15 tahun lamanya, Mesir tak lagi mampu mengangkat trofi. Sebuah paceklik yang terasa seperti pengkhianatan terhadap tradisi besar mereka. Dan kini, menjelang AFCON 2025, pertanyaan besar bergema. Apakah sang raja masih sanggup merebut kembali tahtanya atau akan selamanya dikenang hanya sebagai legenda masa lalu? Jika kita menoleh ke sejarah Piala Afrika, sulit mencari kisah yang lebih megah daripada Mesir. Merekalah juara pertama di edisi perdana tahun 1957. Dan bukan hanya sekali, gelar itu kembali mereka rebut di edisi berikutnya, seakan menegaskan bahwa lahirnya turnamen ini tak bisa dipisahkan dari nama Mesir. Sejak saat itu, The Pharaoh tumbuh sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Mereka meraih 7 gelar juara, 1957, 1959, 1986, dan tahun 98. Bahkan periode 2006 hingga 2010 mereka mencatat sejarah emas, 3 kali berturut-turut juara. Sebuah rekor yang sampai hari ini belum mampu disamai negara manapun di Afrika. Lebih dari sekadar angka, kemenangan beruntun itu menunjukkan identitas yang khas, disiplin tanpa kompromi, pertahanan rapat, dan mentalitas baja di laga-laga krusial. Itulah DNA turnamen Mesir. Mereka mungkin bukan tim yang paling indah dimainkan, tapi selalu yang paling sulit ditaklukkan. Nama-nama besar selalu bermunculan di setiap generasi. Dari Mahmud El-Khatib yang dielu-elukan di era 80-an, hingga Mohamed Abu Trika, sang maestro lini tengah yang jadi simbol kejayaan tahun 2000-an. Ada juga Hossam Hassan, salah satu top skor sepanjang masa timnas, dengan insting predatornya. Dan di era modern, warisan itu diteruskan oleh Mohamed Salah, bintang yang bukan hanya mengharumkan Mesir di benua Afrika, tapi juga mengangkat nama mereka ke panggung global. Namun, kejayaan yang begitu megah justru membuat paceklik gelar sejak 2010 terasa lebih menyakitkan. Bagi rakyat Mesir, juara bukan sekadar target, tapi bagian dari identitas nasional. Ketika tradisi itu terputus, pertanyaan besar muncul. Apakah DNA turnamen yang dulu begitu menakutkan masih hidup di dalam diri The Pharaoh? Sejarah besar memang indah, tapi AFCON 2023 di Pantai Gading memberi wajah yang jauh berbeda. Mesir datang dengan nama besar, tapi pulang dengan luka yang dalam. Di fase grup, mereka tampil seperti bayangan dari kejayaan masa lalu. Laga pertama, imbang 2-2 melawan Mozambik. Laga kedua, imbang 2-2 melawan Ghana. Dan pada laga ketiga, lagi-lagi imbang dengan skor yang sama melawan Cape Verde. 3 pertandingan, 3 hasil sama. Imbang dengan skor identik yaitu 2-2. Hasil yang cukup untuk lolos sebagai runner-up grup, tapi jauh dari standar Raja Afrika.
Babak 16 besar menjadi titik jatuhnya. Melawan Republik Kongo, mereka hanya mampu bermain 1-1, lalu tersingkir lewat adu penalti dengan skor tipis 7-8. Bagi publik Mesir, itu bukan sekadar kekalahan, itu tamparan. Statistik juga bicara, sepanjang turnamen, Mesir hanya mencetak 3 gol dalam 4 laga dengan expected goal sekitar 4. Angka ini menegaskan bahwa mereka masih bisa menciptakan peluang, tapi kehilangan eksekusi yang klinis. Dan luka terbesar datang ketika Mohamed Salah cedera. Begitu kapten mereka keluar dari panggung, serangan Mesir kehilangan arah total. Tak ada plan B, tak ada variasi. Semua terasa kaku, menunggu inspirasi yang tak kunjung datang. Sejak saat itu, satu kenyataan pahit harus diterima. Tim ini masih terlalu bergantung pada satu sosok. Jika Salah ada, Mesir punya harapan. Jika Salah hilang, Mesir kehilangan jati dirinya. AFCON 2023 menjadi cermin keras bahwa kejayaan masa lalu tidak bisa terus dijadikan tameng. Dari luka di Pantai Gading, federasi tahu mereka butuh perubahan. Dan pada Februari 2024, kursi pelatih diserahkan kepada seorang legenda, Hossam Hassan. Nama ini bukan sembarangan. Ia adalah salah satu top skor sepanjang masa tim nasional Mesir. Sosok yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini kembali dalam wujud berbeda sebagai arsitek di pinggir lapangan. Harapannya jelas, Hossam Hassan bukan hanya pelatih, tapi juga penghubung antara generasi emas di masa lalu dengan generasi yang sedang mencari jati diri sekarang. Filosofi yang ia bawa sederhana tapi keras, pressing ketat, pertahanan rapat, dan transisi cepat lewat sayap. Bukan sepak bola indah yang memanjakan mata, melainkan sepak bola turnamen. Sepak bola yang dirancang untuk bertahan hidup di laga-laga ketat, lalu mencuri momen di saat yang tepat. Hossam Hassan ingin membentuk Mesir sebagai tim yang kolektif. Tidak lagi berdiri hanya di pundak Mohamed Salah, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan. Karena ia tahu, jika sejarah hanya mengulang pola lama, Mesir akan terus terjebak dalam bayangan satu pemain. Namun, jalan yang ia tempuh tidak akan mudah. Mewarisi tim yang sempat kehilangan arah, lalu membangun ulang karakter dalam waktu singkat adalah tugas penuh risiko. Tapi, jika ada sosok yang benar-benar memahami arti mahkota Afrika bagi Mesir, maka Hossam Hassanlah orangnya. Di bawah arahan Hossam Hassan, Mesir memasuki AFCON 2025 dengan wajah yang penuh warna. Ada pilar lama yang masih berdiri kokoh, ada pula darah segar yang siap meneruskan warisan. Mohamed Salah tetap menjadi pusat segalanya. Di usia 33 tahun, ia bukan hanya kapten, tapi juga simbol bangsa. Bagi publik Mesir, setiap kali Salah menyentuh bola, selalu ada harapan yang hidup. Namun, di balik kebesaran namanya ada tanda tanya besar. Apakah tubuhnya masih sanggup menanggung beban turnamen panjang? Di sampingnya muncul nama yang paling ditunggu, Omar Marmoush. Transfer besarnya ke Manchester City pada musim panas tahun ini membuat statusnya naik ke level baru. Bukan lagi sekadar talenta muda, Marmoush kini dianggap sebagai penerus takhta. Ia punya kecepatan, naluri menyerang, dan keberanian untuk mengambil alih panggung ketika Salah tidak ada. Bagi banyak orang, Marmoush adalah plan B yang selama ini hilang di tubuh Mesir. Lini depan juga masih diperkuat Mostafa Mohamed, striker pekerja keras yang bermain untuk Nantes. Ia mungkin tidak setajam striker elit dunia, tapi fisiknya tangguh dan loyalitasnya tinggi. Mostafa adalah tipe pemain yang tidak selalu mencetak gol, tapi siap jadi pengorbanan agar rekan setimnya mendapat ruang. Di sayap lain ada Trezeguet. Setelah petualangan di Eropa, kini ia kembali ke Al Ahly.
Meski tidak lagi berada di puncak karier, kecepatannya masih berbahaya. Lebih dari itu, pengalamannya di level internasional menjadikannya aset penting di ruang ganti. Pertahanan dipercayakan kepada Mohamed Abdelmonem, bek tangguh yang kini berkarir di Liga Prancis bersama Nice. Usianya masih cukup muda, tapi ketenangannya di lapangan membuatnya jadi pilihan utama. Ia adalah fondasi baru di lini belakang Mesir. Dan di bawah Mistar, publik masih menggantungkan harapan kepada Mohamed El Shenawi. Pada usia 36 tahun, kiper Al Ahly ini tetap dipercaya sebagai penjaga terakhir. Ia dikenal sebagai spesialis penalti, berulang kali menyelamatkan Mesir di momen-momen genting. Namun usia jelas jadi faktor dan pertanyaannya, apakah ia masih bisa menjaga konsistensi di level tertinggi? Kombinasi ini menghadirkan sesuatu yang menarik, perpaduan antara pengalaman dan generasi baru. Salah dan El Shenawi membawa warisan panjang. Marmoush dan Abdelmonem membawa harapan baru. Jika chemistry mereka menyatu, Mesir bisa kembali jadi kekuatan yang menakutkan. Tapi jika gagal, jurang generasi justru bisa menjadi kelemahan yang sulit ditutupi. Setiap tim besar selalu punya sisi rapuh, dan bagi Mesir, bayangan itu terlihat jelas. Yang pertama adalah ketergantungan pada Mohamed Salah. Sejak 1 dekade terakhir, nama Salah menjadi jantung permainan Mesir. Tapi, semakin tinggi ketergantungan, semakin besar pula risiko ketika ia tidak ada. Kita sudah melihatnya di Pantai Gading 2023. Begitu Salah cedera, serangan Mesir seperti mati lampu. Masalah kedua, minimnya variasi serangan. Filosofi transisi cepat memang efektif untuk mencuri gol. Tapi ketika lawan bertahan rapat, Mesir terlihat kehabisan ide. Tidak ada playmaker kreatif yang bisa membuka ruang. Tidak ada variasi yang membuat lawan terpaksa keluar dari zona nyaman. Ketiga, usia beberapa pilar yang mulai menua. El Shenawi, kiper utama, sudah 36 tahun. Salah sendiri memasuki usia 33, masa di mana turnamen padat bisa menguras fisik. Dalam kompetisi yang ketat seperti AFCON, stamina dan daya tahan bisa jadi pembeda antara tim yang melaju dan tim yang gugur. Terakhir, inkonsistensi di momen besar. Mesir selalu bisa sampai jauh, tapi sering tersandung ketika harus memastikan kemenangan. Fakta bahwa mereka tidak memenangkan satu pun laga di waktu normal pada edisi 2023 adalah alarm keras. Dengan kelemahan-kelemahan ini, Mesir ibarat benteng megah yang dindingnya mulai retak. Masih berdiri kokoh, tapi musuh yang cerdik tahu di mana harus menghantam. Mesir boleh punya kelemahan, tapi ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari mereka, mentalitas turnamen. Julukan The Pharaoh bukan sekadar nama, itu adalah identitas yang terbentuk dari puluhan tahun sejarah. Mereka adalah bangsa dengan peradaban tua, bangsa yang terbiasa membangun sesuatu yang bertahan ribuan tahun. Dan karakter itu terbawa sampai ke sepak bola. Di setiap edisi AFCON, Mesir hampir selalu tampil dengan wajah yang sama. Pragmatis, disiplin, dan berani menunggu momen. Mereka mungkin tidak menampilkan sepak bola yang paling indah, tapi di laga-laga krusial, lawan tahu betapa sulitnya menembus pertahanan mereka. Sejarah juga mencatat, Mesir adalah spesialis adu penalti. Dari generasi ke generasi, mereka punya tradisi mengubah ketegangan menjadi keunggulan. Tidak heran, 2 kali dalam 8 tahun terakhir, mereka masih bisa mencapai final. 2017 melawan Kamerun
dan 2021 melawan Senegal. Meski akhirnya kalah, itu menunjukkan satu hal. Mesir tetap punya DNA untuk sampai ke panggung terbesar. Karakter mereka sederhana, bertahan rapat, bertarung mati-matian, lalu menunggu salah satu bintang, biasanya Salah atau kini Marmoush, mencuri momen emas. Dan mentalitas ini, suka atau tidak, tetap membuat Mesir berbahaya. Karena di turnamen singkat, seringkali bukan tim yang paling indah yang juara, tapi tim yang paling sabar, paling keras kepala, dan paling siap di saat-saat genting. Bagi sebagian besar negara, mencapai semifinal Piala Afrika adalah prestasi besar. Tapi bagi Mesir, itu hanya dianggap kewajiban. Ekspektasi publik selalu tinggi. Dengan 7 mahkota di lemari mereka, standar yang dipasang rakyat Mesir jelas, minimal semifinal. Apapun di bawah itu dianggap kegagalan. Dan kali ini tekanannya lebih besar dari sebelumnya. Harapan yang paling sering terdengar adalah mahkota ke-8. 15 tahun tanpa gelar terlalu panjang bagi bangsa yang terbiasa mengangkat trofi. Bagi publik, menambah koleksi juara bukan sekadar ambisi, melainkan bentuk penebusan setelah periode paceklik. Di balik ekspektasi itu, ada satu sosok yang jadi pusat perhatian, Mohamed Salah. Banyak yang melihat AFCON 2025 sebagai panggung terakhirnya di level tertinggi bersama tim nasional. Jika gagal, generasi Salah mungkin akan dicatat sebagai generasi yang nyaris. Tapi tidak pernah berhasil. Tekanan itu bukan hanya berada di pundak sang kapten, tapi juga di pundak seluruh tim. Hossam Hassan dan para pemain muda seperti Marmoush tahu betul publik Mesir tidak akan puas dengan perjalanan indah tanpa gelar. Mereka menuntut hasil, mereka menuntut trofi. Dan itulah yang membuat AFCON 2025 terasa lebih berat. Bukan sekadar turnamen, tapi ujian terakhir untuk membuktikan apakah tradisi juara Mesir masih hidup. Setiap turnamen selalu menyimpan banyak kemungkinan. Bagi Mesir, jalan mereka di AFCON 2025 bisa terbentang ke 3 arah. Skenario terbaik adalah ketika semua berjalan sesuai harapan. Salah tetap fit sepanjang turnamen, Omar Marmoush tampil tajam di lini depan, dan pertahanan yang dipimpin Abdelmonem solid tanpa celah. Jika semua itu berpadu, Mesir punya modal untuk kembali ke final, bahkan merebut mahkota ke-8. Bayangan kejayaan 2006 hingga 2010 bisa terasa hidup kembali. Skenario realistis mungkin lebih sederhana. Mesir tampil konsisten, berhasil melaju hingga semifinal, tapi pada akhirnya terbentur lawan dengan kreativitas serangan lebih kaya, seperti Senegal dengan lini depan eksplosif, atau Maroko yang kini penuh bintang di Eropa. Hasil ini mungkin masih bisa diterima publik, tapi tidak akan menghapus rasa kecewa karena mahkota belum kembali. Namun, ada juga skenario terburuk. Jika Salah kembali cedera atau ia dimatikan total oleh lawan, Mesir bisa kehilangan arah serangan. Tanpa variasi, tanpa kreativitas, tim ini bisa tersingkir lebih cepat, bahkan di babak 16 besar. Sebuah kegagalan yang bisa melukai harga diri publik dan mungkin mengakhiri era Salah di tim nasional dengan catatan pahit. 3 jalur ini menggambarkan betapa tipis garis antara kejayaan dan kegagalan bagi Mesir. Apakah mereka akan menulis bab baru dalam sejarah atau sekadar menambah daftar penantian panjang? Jawabannya akan ditentukan di Maroko. Mesir bukan hanya tim sepak bola. Mereka adalah simbol harga diri,
kebanggaan, dan warisan yang sudah berakar jauh sebelum sepak bola lahir. Dari piramida yang berdiri tegak di padang pasir hingga 7 mahkota yang pernah mereka angkat di Piala Afrika, semua menjadi pengingat bahwa bangsa ini pernah berdiri di puncak. Namun, waktu selalu menguji. 15 tahun tanpa gelar adalah luka yang belum sembuh. Luka yang membuat rakyat Mesir terus bertanya, apakah tradisi juara itu masih hidup atau hanya tinggal cerita? AFCON 2025 menjadi panggung penentu. Jika Salah dan Marmoush mampu membawa tim ini kembali ke puncak, Mesir akan menutup masa paceklik dengan kejayaan baru. Tapi jika gagal, mereka mungkin akan dikenang sebagai legenda yang berhenti di masa lalu. Legenda yang hanya hidup di buku sejarah. Dan disitulah makna terbesar dari perjalanan ini. AFCON 2025 bukan hanya tentang trofi. Ini adalah ujian bagi Mesir untuk membuktikan apakah mereka masih Raja Afrika atau sekadar bayangan dari kejayaan yang pernah ada.